Halo Akademika, bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas mengenai abnormal return, dan kemudian nanti juga kita akan bahas mengenai apa fungsi dari abnormal return ini jika kita lihat di dalam sebuah penelitian yang ada. Abnormal return dan efisiensi pasar memiliki hubungan. Di antaranya adalah ketika ada peristiwa di dalam pasar modal, misalnya adalah pengumuman laba atau pengumuman dividen. Nah, ketika ingin menguji terkait dengan efisiensi pasar, tentu saja kita perlu melihat dari aspek informasi maupun secara keputusan. Terutama jika di sini kita ingin melihat apakah pasar adalah efisien, kita perlu melihat apakah kandungan informasi dari pengumuman tersebut akan menimbulkan abnormal return atau tidak. Seperti yang sudah pernah saya ungkapkan di dalam video yang lain terkait dengan efisiensi pasar, bahwa adanya abnormal return yang berkepanjangan atau dalam jangka waktu yang panjang akan merusak adanya bentuk dari efisiensi pasar, atau kemudian pasar bisa menjadi tidak efisien gara-gara hal tersebut. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa lihat dari bagannya, apabila ada pengumuman peristiwa, entah itu pengumuman laba atau pengumuman dividen, kemudian di sini terdapat abnormal return, maka kita harus melihat dari kecepatan reaksinya. Kalau investor bereaksi secara cepat, maka untuk efisiensi pasar secara informasinya berarti kita bisa katakan pasarnya efisien. Tetapi jika ada peristiwa pengumuman, kemudian terdapat abnormal return dan kecepatan reaksinya itu panjang dan persisten, maka secara informasi pasar tidak efisien. Kemudian kalau misalnya tidak ada abnormal return, maka kita tidak bisa tentukan bentuk dari efisiensi pasarnya seperti apa. Jadi ini yang menandakan hubungan antara abnormal return dan juga efisiensi pasar. Nah, return tak normal atau abnormal return sendiri bisa kita sebut juga sebagai excess return, yaitu perbedaan antara return realisasian atau return yang sesungguhnya terjadi dengan return normal, di mana return normal di sini merupakan return ekspektasian. Rumus dari return tak normal ini adalah RTNIT, yaitu abnormal return sekuritas KI dalam periode peristiwa T, sama dengan RIT, yaitu return realisasi untuk sekuritas KI dalam periode peristiwa T, dikurangi dengan return ekspektasian untuk sekuritas KI dalam periode peristiwa T, atau yang dilambangkan dengan ERIT. Menurut penelitian dari Brown and Warner tahun 1985, return tak normal bisa diestimasikan dengan menggunakan model return ekspektasian dengan beberapa model ini. Yang pertama adalah mean adjusted model, yang kedua adalah market model, dan yang ketiga adalah market adjustment model. Kita akan lihat satu persatu dari ketiga model ini. Model yang pertama yaitu mean adjusted model. Mean adjusted model di sini berasumsi bahwa return ekspektasian adalah konstan sama dengan rata-rata return realisasian sebelumnya pada periode estimasi. Nah, apa yang dimaksud dengan periode estimasi? Periode estimasi di sini pada umumnya merupakan periode yang terjadi sebelum periode peristiwa. Atau kita bisa katakan bahwa periode estimasi ini terjadi sebelum adanya periode peristiwa, di mana periode peristiwa ini disebut sebagai periode observasi atau jendela dari peristiwa yang digunakan untuk menghitung abnormal return. Jadi kalau dari bagan sebelumnya dari efisiensi pasar, bisa dikatakan bahwa peristiwa yang dimaksud adalah pengumuman, berarti untuk periode peristiwa itu adalah periode observasi ketika ada pengumuman
berlangsung, yaitu sebelum dan sesudah pengumuman itu berlangsung, dan kemudian bisa untuk menjelaskan adanya abnormal return atau untuk menghitung abnormal return. Sedangkan periode estimasi adalah hari-hari sebelum dari periode peristiwa tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mean adjusted model ini sendiri, untuk rumusnya adalah ERIT, yaitu return ekspektasi untuk sekuritas KI dalam periode peristiwa T, sama dengan T2 sigma J sama dengan T1, RIJ, yaitu return realisasi untuk sekuritas KI dalam periode estimasi J, dan T di sini adalah panjangnya periode estimasi T1 sampai dengan T2. Nah, untuk periode penggambaran dari periode estimasi dan periode jendela sendiri kita bisa lihat dari sini. Nah, untuk periode estimasi di sini dari T1 dan T2. Sedangkan untuk periode jendela dari T3, T0 sampai dengan T4. Nah, T3 sampai dengan T0 ini adalah sebelum peristiwa terjadi, sedangkan di T0 ini adalah ketika peristiwa terjadi. Jadi dimisalkan kalau ada peristiwa terkait dengan pengumuman dividen, berarti periode jendelanya ada di T0, kemudian 3 hari sebelumnya itu adalah T3 sampai dengan T0 ini, atau T-3 sampai dengan T-1. Kemudian untuk periode sesudah peristiwa ini ada T1 sampai dengan T4, di mana di periode yang ini kita bisa melihat apakah sudah ada abnormal return yang terjadi ketika di tanggal T3 sampai dengan T0, dan kemudian ketika pengumuman itu terjadi apakah di T1 sampai dengan T4 ini juga ada informasi yang akan direaksi oleh pasar. Nah, jika hal ini ada, berarti terjadi abnormal return. Nah, pada umumnya, panjangnya periode jendela adalah 3 hari sampai dengan 121 hari untuk data harian dan 3 bulan sampai 121 bulan untuk data bulanan tergantung dari tipe peristiwanya. Misalnya adalah pengumuman laba. Pengumuman laba menurut observasi dan penelitian yang ada, untuk pengumuman laba tersebut adalah 5 hari, karena kemudian jika lebih dari 5 hari atau sebelum dari 5 hari tersebut, maka pengumuman laba tersebut adalah basi, atau dalam artian kemudian tidak ada responnya. Sehingga ketika kita mau mengcapture untuk peristiwanya, kita ingin lihat atau menghitung abnormal return-nya, kita tidak bisa mendapatkan return tak normal yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu pertimbangan terkait dengan periode jendela di dalam sebuah penelitian sangat penting, dan itu sangat tergantung pada tipe peristiwanya. Kemudian yang kedua adalah model pasar. Model pasar memiliki langkah-langkah yang berbeda dengan mean adjusted model yang tadi. Langkah-langkah penghitungan untuk return ekspektasinya dengan model pasar ada 2. Langkah yang pertama adalah membentuk model ekspektasian terlebih dahulu dengan menggunakan data realisasian pada saat periode estimasi. Sedangkan langkah kedua menggunakan model ekspektasi tersebut untuk mengestimasi return ekspektasian pada periode jendelanya. Tidak seperti di mean adjusted model yang hanya menggunakan periode estimasi saja, untuk model pasar ini maka dia melakukan 2 langkah, yaitu dari periode estimasi dan juga untuk periode peristiwa, sehingga bisa untuk mengcapture atau menghitung return tak normal dengan lebih akurat dibandingkan dengan model sebelumnya. Kemudian model ekspektasiannya bisa menggunakan teknik regresi ordinary least square, yaitu RIJ sama dengan alpha I plus beta I dikali RMJ plus EIJ. Seperti yang kita ketahui, rumusnya sangat mirip dengan model indeks tunggal, bukan? Nah, memang untuk model ini, ya, model untuk pasar, kita juga sudah ketahui bahwa model ini diturunkan dari asumsi dari model indeks tunggal. Hanya saja batasannya lebih banyak tidak banyak dibandingkan dengan model indeks tunggal, karena untuk model ekspektasian dengan menggunakan market model ini
Asumsinya adalah tiap-tiap sekuritas bisa berkovari satu dengan yang lainnya. Nah, untuk penjelasannya, RIJ ini merupakan return realisasian untuk sekuritas ke I dalam periode estimasi J, kemudian alpha I adalah intercept untuk sekuritas ke I, kemudian beta I adalah beta untuk sekuritas ke I sekaligus mengukur resiko sistematiknya, kemudian RMJ adalah return indeks pasar untuk periode estimasi J yang dihitung dengan RMJ, dan EIJ merupakan residual error untuk sekuritas ke I pada periode estimasi J. Ada beberapa catatan bahwa untuk perdagangan yang tidak sinkron, contohnya adalah di pasar modal berkembang seperti di Indonesia, penghitungan beta mungkin akan bias. Oleh karena itu, perlu disesuaikan terlebih dahulu jika kita ingin melakukan penghitungan return ekspektasian. Maka kemudian ada beberapa cara yang kemudian bisa dilakukan, bisa dengan model Scholes and Williams, Dimson atau Fowler and Norke agar abnormal return lebih akurat. Tetapi dari 3 model yang ada ini, untuk model Fowler dan Norke ini sangat dianjurkan terutama untuk melakukan penyesuaian beta, terutama untuk di pasar modal yang berkembang. Oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Kemudian model yang ketiga adalah market adjusted model. Market adjusted model ini digunakan untuk mengestimasi return dari sekuritas dengan return indeks pasarnya. Sebagai contoh, return indeks pasar adalah 18%. Maka, return ekspektasi dari semua sekuritas pada hari yang sama pastinya adalah 18% juga. Karena di sini juga berdasarkan dari teori common response yang mengatakan bahwa harga-harga sekuritas akan ditentukan juga oleh return indeks pasarnya. Oleh karena itu, market adjusted model juga melakukan hal yang sama. Dia melihat dari teori tersebut, jika return indeks pasarnya 18%, tentu saja return ekspektasinya juga akan sama. Di hari tersebut adalah 18%. Nah, return dari sekuritas pada hari pengumuman peristiwa adalah 35%. Maka magnitude dari abnormal return-nya adalah 17%, yaitu 35% dikurangi dengan 18%. Dalam artian 18% yang di sini adalah return normal, sedangkan return dari sekuritas pada hari pengumuman peristiwa atau ketika ada pengumuman misalnya terkait dengan dividen, laba, dan sebagainya itu adalah 35%. Berarti sisa dari return ekspektasian dikurangi dengan return realisasian itu adalah besaran dari abnormal return. Nah, untuk market adjusted model ini berbeda dengan 2 model yang pertama, karena market adjusted model ini hanya fokus kepada periode peristiwa. Sedangkan untuk market model, dia tadi ada 2 langkah, yaitu di periode estimasi dan periode jendela atau periode peristiwa. Sedangkan untuk mean adjusted model hanya fokus kepada model estimasi. Sehingga ketiganya ini akan bisa akurat, tetapi di situ harus dilihat terlebih dahulu penelitiannya terkait dengan periode apa terlebih dahulu. Jika kemudian ingin memfokuskan kepada penelitian terkait dengan studi peristiwa, maka bisa digunakan market adjusted model untuk kemudian bisa melakukan penghitungan terkait dengan abnormal return. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan average abnormal return di video berikutnya.